Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang rata-rata atau disebut dengan MEAN untuk data yang tunggal. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Misal data itu terdiri dari ini X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata atau MEAN dapat ditentukan dengan cara seperti ini, nih datanya tunggal ya. Berarti setiap nilai ini dijumlahkan semua dibagi banyaknya data, atau boleh ditulis seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai N itu XI ya, seperti ini boleh, oke. Atau bisa ditulis juga seperti ini, rata-rata atau MEAN itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, ini FI kali XI, kemudian dibagi dengan banyaknya data menjadi seperti ini sama saja. Oke ya, paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ya, contoh yang pertama. Nilai penilaian harian matematika kelas 12, ini ulangan matematika ya, adalah ini 7, 6, 8, 5, 8, 9, 10, 7, 6, 4, oke. Tentukan nilai rata-rata kelas 12-nya ya, ini kita lihat ini cara penyelesaiannya adalah berarti semua data ini dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data ya. Oke, ini 7 tambah 6, ini 7 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 9, 8 tambah 9 tambah 10 sampai ini tambah 4 dibagi banyaknya data adalah 10, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian ini dijumlahkan maka didapat 70/10, maka nilai rata-rata penilaian harian matematika kelas 12 itu adalah 7 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Untuk lulus dari SMA, seorang siswa harus memiliki rata-rata nilai 5 bidang studi adalah tidak kurang dari 75, oke. Amir sudah mempunyai 3 nilai yaitu 85, 65, dan 77. Agar Amir lulus SMA, maka tentukan rata-rata paling rendah dari 2 bidang studi lainnya ya. Kita lihat ini penyelesaiannya. Ya, kita gunakan aturan ini. Kemudian di sini itu adalah 75 ya, oke. Kemudian ini 85, 65 ditambah 77, kemudian ini adalah 2 bidang studi lainnya, oke. Kemudian ini dikalikan ke sana menjadi 75 kali 5, ini jumlahkan menjadi 227 ditambah ini ya, X4 ditambah X5, oke. Kemudian ini menjadi ini 375 sama dengan 227 ditambah ini tetap ya, oke. Kemudian ini dikurangi ya, ini dikurangi ini, maka X4 ditambah X5 itu adalah seperti ini, sama dengan X4 tambah X5 itu sama dengan 148, oke. Maka rata-ratanya adalah 148 dibagi 2 itu sama dengan 74. Jadi supaya Amir lulus, maka rata-rata paling rendah dari 2 bidang studi itu harus 74 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ya ke contoh yang ketiga. Kita lihat ini, tentukan rata-rata dari data berikut ini. Bentuknya dalam bentuk tabel ini, tetapi datanya tunggal ya. Kita lihat ini. Nilai XI-nya itu 11, 12, 13, 14, 15. Ini frekuensinya 2, 2, 6, 4, 2 ya. Kita lihat cara menyelesaikannya. Kita buat lagi seperti ini tabelnya. Kemudian kita buat juga kolomnya ya, ini adalah kolom FI XI, ini dikalikan nanti, dikalikan ke sini ya, 22, di sini 24, kemudian di sini adalah 78, di sini adalah 54, 56, di sini adalah 30, oke. Kemudian ini dijumlahkan juga, sigma FI-nya itu ini dijumlahkan, ini 16 ya, ini 10, kemudian tambah 6, 16, kemudian ini dijumlahkan juga sigma FI XI sama dengan ini, jumlahkan didapat 210, maka kalau kita cari rata-ratanya atau MEAN-nya itu menjadi seperti ini nih. Ini adalah 210, ini dibagi 16 atau sama dengan 13,5
125. Paham? Bisa dimengerti, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat. Data disajikan dalam diagram batang. Jika rata-ratanya adalah 6, maka tentukan nilai A. Kita lihat diagram batangnya ini. Kemudian nanti ditanya nilai A-nya ini supaya rata-ratanya 6 itu berapa ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita buat tabelnya dulu. Ini XI, ini FI. Berarti di sini kalau 4 ini FI-nya itu 2. Begitu ya penyelesaiannya nanti. Kita lihat ini. Kemudian kalau 5 itu berarti A ya. Oke, kemudian kalau 6 itu 11. Kemudian 7 adalah 9. Kemudian 8 adalah 8 juga ini FI-nya. Oke. Kemudian kita buat tabel lagi seperti ini. Kemudian kita cari adalah ini FIXI ini dikalikan ya. 8 ini 5A, ini 66, ini 63. Kemudian ini adalah 64. Jelas ya. Kemudian kita cari sigma FI-nya sama dengan ini dijumlahkan semua. Ini A ditambah ini 13, kemudian 22, ini berarti tambah 8, ini A plus 30. Kemudian sigma FIXI adalah ini 5A ditambah ini 8 tambah 66 tambah 63 tambah 64 adalah ini ya. Berarti 5A ditambah 201 seperti ini, maka kita tahu bahwa rata-ratanya 6 berarti sigma X rata-rata itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FIXI per N, di sininya 6, oke. Kemudian di sini adalah 5A plus 201, kemudian per ini A plus 30, ini dikalikan ke sana, berarti 6A ditambah 180 sama dengan 5A ditambah 201 menjadi seperti ini, paham ya? Bisa dimengerti. Kemudian ini 6A dikurangi 5A itu A nanti ya. Ini kemudian 201 dikurangi 180, maka nilai A-nya itu adalah ini 21. Jadi seperti itu. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.